kamu jujur nggak gitu, minggu-minggu pertama atau minggu-minggu kedua atau mungkin bulan pertama mungkin terus diuji kayak gitu. Kayak aku nih jurusannya kan perbankan gitu kan, terus ditempatin di bank itu ternyata tuh kan ada alasannya juga kan, ada apa namanya lapangan pekerjaannya dan lain segala macam. Tapi memang yang kan gajinya gede gitu, benefitnya banyak, ketemu sama investor-investor gede, ketemu sama pebisnis-pebisnis besar gitu kan. Gimana sih rasanya magang di Bank Jatim? Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Dewi di channel Pemilih Paranana. Nah, kali ini aku akan membahas gimana sih rasanya magang di Bank Jatim. Sebelum kita menginjak ke video pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share ke seluruh sosial media kalian. Video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang ingin magang di Bank Jatim. Nah, oke, kali ini aku akan mulai. Yang pertama, gimana sih alurnya kita magang di perusahaan, dimana alurnya pada saat itu aku kan SMK ya, aku SMK. Untuk kalian yang belum tahu, aku lulusan SMK jurusan perbankan di Jawa Timur, Kediri, sekolah swasta di Jawa Timur, Kediri. Nah, pada saat itu aku ambil perbankan kan, dan di jurusan tersebut aku ingin banget pada saat itu, memang itu mimpiku untuk bisa magang di perusahaan atau di perbankan ya, di dunia perbankan. Nah, terus supaya untuk ngeling juga ya, bisa lebih nyambung karena kan materi-materi yang aku pelajari pada aku SMK itu berhubungan dengan perbankan. Jadi aku ingin mendalami dunia perbankan itu gimana sih gitu kan. Nah, setelah itu alur-alurnya sebenarnya aku nggak apply kayak surat-surat ya, surat lamaran magang, surat lamaran prakerin di Bank Jatim gitu kan, di Bank Jatim sendiri aku nggak apply gitu karena perusahaan tersebut ya, Bank Jatim tersebut bekerja sama dengan pihak sekolah aku. Jadi sekolah aku kerjasama nih sama Bank Jatim, dan setiap tahunnya gitu, setiap tahunnya murid-murid yang ada di sana itu, murid-murid yang ada di sekolahku itu magang, ada beberapa yang magang di sana. Dan waktu itu aku ada 3 orang sama temanku ya, 4 orang totalnya sama aku. Jadi 3 orang temanku itu juga magang di sana. Tapi pada saat magang di sana itu ditempatin di cabang-cabang yang berbeda-beda. Jadi kita nggak jadi satu nih gitu di satu kantor, kita nggak jadi satu. Nah, kita tuh pada saat itu aku bener-beneran kayak ngerasain kerja itu gimana sih gitu, beneran capek ya, memang gitu, kayak beneran capek sekali kerja gitu kan. Apalagi waktu itu aku sendiri di cabang tersebut, jadi memang ada kan totalnya ada 4. Yang satu aku di cabang yang beda, terus yang satu aku sama orang temen aku itu juga ditempatin di cabang yang berbeda. Nah, 2 ini itu ditempatin di cabang yang pusat, dan aku itu pada saat itu ditempatin di anak cabangnya gitu kan. Terus um, gimana sih rasanya gitu kan, gimana sih rasanya aku apa namanya magang di sana ya. Yang terpenting tuh yang pertama kali kan, kita itu magang di situ kan kita diberikan kesempatan, kita dipercaya, kita diberikan kesempatan untuk kerja di sana, terus mempelajari apa saja yang kita peroleh di sana gitu kan. Dan aku sendiri juga kayak dipercaya sama guruku untuk aku
magang di sana karena nggak semua anak-anak perbankan magangnya di bank kan, nggak semua anak-anak perbankan magangnya di bank. Ada teman-teman aku yang waktu itu magangnya di Pegadaian, terus ada yang di BPR gitu kan, Bank Perkreditan Rakyat, terus ada di satu institusi-institusi atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Otomatis pada saat itu kan aku memang ingin banget bisa magang di Bank Jatim. Kenapa? Karena memang dekat sama rumah gitu kan, alasannya kenapa aku ingin memilih ya karena supaya nggak ngekos gitu kan, karena kalau kos itu um, apa memerlukan uang yang lebih gitu ya. Jadi lagi pula kan aku juga masih sekolah, masih SMK. Kalau mungkin untuk ngekos sendiri kayaknya kurang, dan juga menurut aku juga membebani keluarga. Dan memang itu cita-cita aku pada saat itu, memang pengen banget kerja kantoran itu kayak gimana sih gitu. Dan aku merasakan, bener-bener merasakan excitednya bisa diterima di Bank Jatim ini, magang di Bank Jatim ini. Kenapa? Karena pada saat itu guru aku sendiri yang memberikan memberikan nilai plus gitu, untuk memberikan kesempatan kepada aku untuk kamu mau magang di mana gitu kan. Jadi memang dibukakan pintu selebar-lebarnya untuk aku magang, memilih tempat magangku sendiri. Karena ada beberapa teman aku yang memang um, dipilihkan gitu ya, dipilihkan soalnya kan kebanyakan mereka-mereka itu juga dipikirkan juga kondisi kondisi ekonomi dari keluarga tersebut, mampu atau tidak untuk membiayai kos dan biaya kehidupan sehari-harinya tentunya pada saat magang ini terjadi gitu kan. Karena soalnya kan magang tuh nggak hanya 1 hari 2 hari gitu kan, bisa sampai berbulan-bulan, dan itu sendiri butuh biaya gitu, butuh biaya untuk hidup. Kita juga harus bijak ya, kita harus bijak, dan kita harus mengerti kemauan kita sama sama kondisi ekonomi yang ada di keluarga kita itu mampu atau tidak. Astungkara, dan aku seneng banget karena aku bisa dipilih dan aku bisa memilih sendiri tempat magang aku. Dan aku seneng banget pada saat itu aku bisa magang di Bank Jatim, karena memang itu impian aku sejak aku kecil gitu kan. Terus gimana sih rasanya? Ya seneng gitu, seneng, tapi ada juga hal-hal yang mungkin menurut aku menyebalkan ya, karena soalnya juga kita tuh menghadapi orang-orang yang di kantoran sana gitu kan, sama nasabah-nasabah yang mungkin rada-rada menyebalkan. Tapi yang paling menyebalkan itu memang karyawan-karyawan yang ada di sana gitu kan. Tapi ada beberapa karyawan yang memang baik, dan ada beberapa karyawan yang mungkin kurang untuk berkenan gitu ya. Jadi aku di sini aku nggak ingin membeberkan semuanya, karena kalian sendiri pasti suatu saat nanti, untuk kalian yang SMK atau untuk kalian yang sekarang ini mahasiswa sama kayak aku, mahasiswa yang mau magang di bank. Nah, terus kepo nih, gimana sih rasanya magang di bank, apalagi Bank Jatim yang ternama gitu kan di Provinsi Jatim sendiri, dan perusahaannya pun juga sudah perusahaan yang yang menurut aku terkenal gitu, pokoknya bagus lah, BUMD gitu, punyanya daerah, punyanya Provinsi Jatim gitu kan. Dan itu sendiri aku senang banget pada saat itu, tapi juga experience aku yang aku dapatkan pada saat itu sangat berguna sekali. Walaupun aku sendiri pada saat itu aku ada di bank gitu kan, magang di bank itu kebanyakan kalau kita kayak aku nih jurusannya kan perbankan gitu kan, terus ditempatin di bank itu ternyata tuh jauh berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi kayak hard skillnya ilmu yang aku dapat di perbankan itu ada beberapa yang match, tapi nggak terlalu mau connect sama
nggak terlalu nge-connect sama dunia pekerjaan. Jadi itu sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu, gimana sih supaya kita tuh membereskan em, mata kuliah kayak mata pelajaran yang ada di ini itu belum tentu nyambung atau sinkron sama sama yang kita apply, padahal kan yang ada di dunia apa namanya di dunia pekerjaan itu kan sama ya. Jadi satu institusi itu kenapa pendidikan atau pemerintah itu membuka jurusan baru itu kan supaya kan ada alasannya juga kan, ada apa namanya lapangan pekerjaannya dan lain segala macam. Tapi memang yang ada di dunia kerja sama yang ada di sekolah atau di pendidikan itu sangat-sangat berbeda, sangat-sangat different banget gitu kan. Jadi kita nggak bisa mematchkan atau menilai bahwasannya kalau seandainya kita tuh pintar atau terus kita enak-enakan atau kita sombong segala macam itu nggak boleh ya. Jadi kita tetap harus bener-beneran harus memiliki jiwa untuk terus belajar dimanapun kita dan bagaimanapun kita, ya kan, kita harus terus untuk memiliki growth mindset gitu kan ya, mindset yang tumbuh gitu. Jadi kita harus terus belajar gitu, dan gimana caranya supaya kita itu mampu, supaya kita itu bisa ada ditempatkan di suatu perusahaan yang memang bener-bener bagus gitu kan. Jadi itu sih yang poin pentingnya di situ. Kalau kita ngerasa kayak kita tuh udah jago satu hal ya, kayak akuntansi, aduh kayaknya akuntansi itu udah bagus, oke bagus segala macam. Terus kita coba magang di perusahaan. Memang kalau untuk kita apply kan biasanya kalau di mahasiswa itu kan pasti ada kayak kriteria-kriterianya gitu kan, ada kamu mau apply di bagian mana nih, kamu mau apply di bagian mana. Tapi kalau di bank menurut aku sendiri yang experience-nya aku di sini itu pegawai bank tuh nggak ada kayak kriteria-kriteria kayak kamu akuntansi ya kamu harus bagian akuntansi tok gitu kan. Jadi di bank itu memang mewajibkan karyawan-karyawan untuk multitasking gitu kan. Kita harus menguasai banyak hal gitu kan. Kalau umpamanya kamu itu kerja di bagian frontliner, bagian teller. Kalau kamu harus menguasai gimana caranya kamu harus menguasai kan kayak tabungan-tabungan gitu-gitu kan yang masuk, terus apa namanya hitung uangnya, terus nanti kamu juga akan di rolling lagi gitu. Jadi kayak di rolling di bagian mungkin di bagian marketing, kamu pindah bagian di bagian marketing, terus kamu juga bisa pindah lagi di bagian administrasi atau dan lain segala macam. Jadi menurut aku ini memang benar-benar kayak complicated, sangat-sangat complicated, karena kita memang harus diwajibkan untuk belajar hal yang baru. Nah, gimana caranya kita itu untuk belajar hal yang baru sedangkan tutor kita itu nggak ada gitu. Jadi memang kita itu challenging banget untuk bisa ada di bank, terus untuk kerja ada di bank itu juga hal yang menurut aku juga rumit sekali gitu, karena memang kita dibutuhkan untuk bisa menguasai banyak hal di situ, karena kita nggak hanya selamanya ada di posisi ini nih. Jadi kayak kalau kita ada di posisi customer service, kita akan jadi customer service seumur hidup saat kita apply di situ? Enggak. Jadi di bank tuh memang kayak gitu. Jadi kamu harus bisa menguasai banyak hal gitu. Jadi ada di customer service, kamu bisa di bagian teller, kamu bisa di bagian marketing, kamu mungkin bisa di bagian administrasi, atau mungkin bisa di bagian kredit gitu kan. Jadi ada banyak hal yang harus dipelajari. Jadi kalau kalian nih yang pengen banget untuk kerja di bank, karena kerja di bank bayarannya gede gitu kan, gajinya gede gitu, benefitnya banyak, ketemu sama investor-investor gede, ketemu sama pebisnis-pebisnis besar gitu kan. Tapi nggak hanya itu toh gitu. Jadi memang ada banyak resiko atau tanggung jawab yang harus diemban sebagai karyawan bank gitu.
Jadi menurut aku ya prinsip-prinsip di banknya kayaknya sama sih, semua bank kayaknya sama seperti itu. Dan tipsnya gimana nih gitu? Tipsnya untuk bisa bertahan kayak gitu, untuk bisa menjalani masa magang gitu. Tipsnya yang pertama itu bersikap sopan. Dimanapun kamu, entah itu kamu anaknya siapa, kamu orang apa itu segala macam itu, kamu harus tetap sopan gitu. Soalnya kan kesopanan itu juga mencerminkan diri kamu gitu kan. Orang pasti akan tertarik, apalagi kita itu sebagai seorang yang berpendidikan. Terus kita kan pasti harapannya kalau kita bisa magang di situ, kita bisa direkrut kan, kita bisa kerja di perusahaan tersebut gitu kan. Tapi kan perusahaan tersebut juga pasti ada yang sangat menyeleksi para orang-orang yang mau magang di sana gitu kan. Jadi yang pertama itu kita harus bersikap sopan sama semua orang, apalagi sama HRD atau sama karyawan-karyawan yang ada di sana. Jangan sampai kamu ngeceng-ngecengin atau nggak sampai apa ya namanya kayak rasan-rasan gitu. Jadi jangan sampai rasan-rasan orang yang ada di kantor kamu, karena menurunkan apa ya namanya nilai jual kamu gitu di perusahaan tersebut. Jadi kayak kamu tuh jadi dinilai kayak kamu tuh nggak kompeten, kamu nggak profesional di sini. Dan jangan sampai seperti itu. Walaupun itu memang pasti ada hal yang kayak kondisi dimana kayak ada orang yang perfeksionis banget gitu kan. Terus ada orang-orang yang mungkin sedikit menyebalkan dan sering marah-marah kayak gitu-gitu. Anggap aja wajar, mereka di sana memang banyak tuntutannya, banyak mengerjakan hal-hal yang rumit, banyak mengerjakan hal-hal yang susah, jadi mereka kurang untuk mengontrol emosinya. Jadi kita harus tetap bersikap sabar, sopan, dan kejujuran itu yang paling penting dan paling nggak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena kamu akan diuji pada saat itu, pada saat minggu-minggu pertama, entah itu kamu mau magang di perusahaan perbankan atau mungkin di perusahaan pemerintah, ya kan, BUMN mungkin dan lain segala macam. Itu kejujuran yang paling penting. Kamu akan diuji, kamu jujur nggak gitu. Minggu-minggu pertama atau minggu-minggu kedua atau mungkin bulan pertama mungkin terus diuji kayak gitu. Kamu harus terus tahan itu, kamu harus jujur. Kalau seandainya kamu melakukan kesalahan, kamu harus bilang saya minta maaf. Terus ya pokoknya intinya kamu harus beritikat baik dan berusaha untuk tidak menghindari suatu masalah gitu. Dan kerjakan semua penugasan-penugasan yang diberikan oleh orang yang ada di sana, oleh karyawan-karyawan yang ada di sana, karena itu juga akan mencerminkan diri kamu bahwasanya kamu itu bertanggung jawab dan kamu itu orang yang mampu untuk mengerjakan semuanya dengan baik gitu. Dan itu juga kita juga dapat nilai plus loh dari situ. Dan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya mungkin kita bisa juga jadi teman mereka gitu kan. Kita bisa menjalin silaturahmi, menjalin relationship yang baik kepada mereka semua. Jangan lupa juga untuk jadi diri kamu sendiri, dimanapun kamu berada, dimanapun itu kamu ada ditingkatkan di suatu institusi yang bagus sekalipun, perusahaan yang bagus sekalipun, dan teman kamu ada di institusi yang biasa-biasa aja, kamu nggak boleh sombong gitu. Jadi kamu harus jadi dirimu sendiri. Dan karena kan kita tuh nggak bisa mengukur kemampuan orang. Misalkan kamu ada di perusahaan yang terkenal nih, perusahaan yang terkenal, terus teman kamu ditempatkan di perusahaan yang biasa-biasa aja, terus kamu ngeceng-ngecengin teman kamu yang ada di perusahaan kecil gitu. Jangan sampai seperti itu, karena experience orang, ya rezeki orang tuh beda-beda gitu kan. Jadi jangan matiin rezekinya orang, jangan menghina orang, karena bagaimanapun juga ya,
bagaimanapun juga itu adalah karma gitu kan. Kita nggak tahu loh, kita nggak tahu kita ada ditempatkan di perusahaan yang udah kayak BUMN, BUMD yang udah terkenal, terus kita ngerasa diri kita yang paling wow, kita merasa diri kita yang paling bagus karena kita udah dapet kompeten di suatu perusahaan yang bagus sesuai dengan jurusan kita merasa percaya diri dan lebih meremehkan teman kita. Jangan, karena belum tentu juga gitu kamu dapat ilmu yang jauh lebih baik dari teman kamu gitu. Karena perusahaan-perusahaan yang kecil seperti itu sangat-sangat sangat-sangat berkeluarga, sangat-sangat mendidik kamu gimana, karena kan kamu bisa aja lo jadi direkrut di sana, karena belum tentu magang di Bank Jatim terus kamu direkrut di Bank Jatim, belum tentu juga gitu. Jadi kayak jangan percaya diri gitu, jangan terlalu optimis, jangan terlalu menyombongkan diri, karena belum tentu juga gitu kan. Terus teman kamu yang ada di perusahaan yang kecil kayak gitu, mungkin BPR atau mungkin perusahaan-perusahaan yang kecil, yang lebih kecil dari kamu, ternyata udah diterima kerja gitu, diterima kerja di sana dan kamu masih nganggur. Nah, itu yang jadi poin penting. Jadi jangan sampai kamu menyombongkan diri bahwasanya ya aku kan ada di perusahaan ini, aku kan udah memiliki standar atau kompetensi ini, aku udah memiliki sertifikat ini, bla 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 gitu. Itu jangan, dan kita harus meningkatkan, kita harus tetap, paling penting adalah kita harus mau belajar, karena gimana pun kita nggak tahu nasib kita ada di mana gitu kan. Dan teman-teman aku yang pada saat itu nih, sedikit cerita, teman-teman aku yang ada di Pegadaian gitu, ada yang di BPR, itu pengalamannya jauh lebih baik daripada aku yang di Bank Jatim gitu, yang ada di bank yang sudah bagus gitu. Karena kenapa, kalau perusahaan yang sudah bagus, yang sudah besar itu kan dia kerja dengan sistem, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang masih kecil seperti itu, dia sangat-sangat membutuhkan karyawan ya, dan sistemnya masih belum jalan gitu. Jadi lebih banyak ke situnya. Jadi itu sih, jadi banyak belajarnya gitu. Dan itu aja share aku, semoga bermanfaat untuk kalian dan semangat untuk menjalani magangnya, semangat untuk menjalani prakteknya. Buatlah laporan praktek dengan sebaik-baiknya, buatlah laporan magang dengan sebaik-baiknya, dan tunjukkan bahwasanya kamu mampu, tunjukkan bahwasanya kamu bisa dimanapun kamu, dan jangan pernah takut, jangan pernah pesimis juga bahwasanya kamu bukan siapa-siapa. Mereka di sana pun juga memandang kamu sama, mereka di sana walaupun ada mungkin juga itu hype-nya tinggi ya, maksudnya kayak gaya hedonismenya tinggi. Jadi itu sih, itu kamu pokoknya kamu jangan bersedih dan jangan berkecil hati, terus berusaha semaksimal mungkin, dan semangat, kamu pasti bisa. Soalnya kita nggak tahu rezekinya orang ada di mana. Yang penting jangan pesimis dan terus percaya diri, tapi jangan terlalu over percaya diri sampai kamu sombong, sampai kamu lupa bahwasanya diri kamu itu dulunya siapa. Jadi itu yang penting, dan terus semangat. Semoga kamu bisa diterima di tempat magang kamu dan bisa direkrut oleh perusahaan yang memberikan kamu tempat magang gitu. Jadi terima kasih gitu. Terima kasih, bye. Dan jangan lupa untuk like, subscribe video ini, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang mencari-cari info magang ini. Terima kasih dan bye-bye.